Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, beli bunga untuk kenangan. Jawab salam dari saya, walau tak berjabat tangan. Perkenalkan, saya Andi Mina Aulia dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan membahas artikel yang telah saya buat. Namun sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Siti Nurbaya, SPD, MM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Artikel yang saya buat berjudul Pengenalan, Penempatan, dan Pemberhentian dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Setiap manusia memerlukan alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan pekerjaan. Pekerjaan digunakan sebagai alat atau media untuk mencukupi kebutuhan hidup seorang individu. Pekerjaan merupakan aktivitas yang dilakukan individu untuk memenuhi tugas-tugasnya dan mendapatkan imbalan atas apa yang sudah dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengenalan, penempatan, dan pemberhentian. Pertama, pengenalan. Apa sih yang dimaksud pengenalan dalam dunia kerja itu? Pengenalan adalah bentuk peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat, dan sebagainya yang tepat dan benar, atau merupakan pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, atau kecenderungan. Pengenalan lingkungan kerja adalah upaya pengakraban dan penyesuaian dengan situasi dan lingkungan tempat kerja. Pengenalan pekerjaan dapat diartikan sebagai sikap, pandangan, dan kecenderungan seseorang terhadap suatu pekerjaan. Pengenalan pekerjaan dipengaruhi oleh realitas kondisi fisik dan sosial yang terjadi di lingkungannya. Kondisi ini berupa keadaan pengetahuan yang dimiliki manusia dan kemajuan teknologi yang dimiliki pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Jika teman-teman ingin memulai kerja di perusahaan atau dimanapun itu, harus melewati tahap pengenalan oleh pihak perusahaan. Selanjutnya yaitu yang kedua, penempatan. Langkah awal dalam menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan handal adalah perlu adanya suatu perencanaan dalam menentukan karyawan yang akan mengisi pekerjaan yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan. Keberhasilan dalam pengadaan tenaga kerja terletak pada ketepatan dalam penempatan karyawan, baik penempatan karyawan baru maupun karyawan-karyawan lama pada posisi jabatan baru. Proses penempatan merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam mendapatkan karyawan yang kompeten yang dibutuhkan perusahaan, karena penempatan yang tepat dalam jabatan yang tepat akan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Penempatan adalah penugasan atau penegasan kembali karyawan pada pekerjaan atau jabatan baru. Penempatan sebagai proses mengetahui karakter atau syarat-syarat yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas. Selanjutnya menjadi orang pekerja atau karyawan yang cocok dengan pekerjaan yang ada. Penempatan karyawan menjadi salah satu fungsi terpenting dalam manajemen sumber daya manusia. Tepat tidaknya seseorang ditempatkan pada suatu posisi tertentu tergantung pada fungsi penempatan ini. Jika fungsi ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka dengan sendirinya akan berakibat fatal terhadap pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Terakhir yaitu pemberhentian. Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Beberapa bentuk pemberhentian yang menyebabkan seseorang berhenti atau putus hubungan kerjanya dengan perusahaan. Di antaranya disebabkan karena karyawan tersebut telah memasuki masa pensiunnya, pemberhentian atas permintaan sendiri, dan karyawan untuk mengundurkan diri. Berhenti bekerja,
pemberhentian yang langsung dari pihak perusahaan, dan pemberhentian yang bersifat sementara. Setelah melakukan pemberhentian karyawan, pihak perusahaan perlu melakukan tanggung jawab sosial terhadap karyawan pasca pemberhentian. Maka pengusaha diwajibkan membayar uang pesagong atau UP dan atau uang penghargaan masal kerja atau UPMK dan uang pengganti hak atau UPH yang seharusnya diterima UPMK dan UPH dihitung berdasarkan upah karyawan dan masa kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada bentuk-bentuk pemberhentian karyawan terdapat 4 macam bentuk, yaitu bentuk pemberhentian karena pensiun, bentuk pemberhentian karena permintaan sendiri, bentuk pemberhentian yang langsung oleh pihak perusahaan, dan bentuk pemberhentian sementara. Sebagai kesimpulan dari artikel yang saya buat, yaitu pengenalan adalah aktivitas-aktivitas yang menyangkut pengenalan individu terhadap organisasi, penyediaan landasan bagi karyawan baru agar mulai berfungsi secara efektif dan menyenangkan pada pekerjaan yang baru. Pengenalan meliputi pengenalan karyawan baru terhadap perusahaan, fungsi-fungsi, tugas-tugas, dan orang-orangnya. Penempatan karyawan berarti mengalokasikan para karyawan pada posisi kerja tertentu. Hal ini khusus terjadi pada karyawan baru. Kepada karyawan lama yang telah menduduki jabatan atau pekerjaan termasuk sasaran fungsi penempatan karyawan dalam arti mempertahankan pada posisinya atau memindahkan pada posisi yang lain. Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah keputusan dari individu dan perusahaan. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan atau pekerja. Pemberhentian kerja dapat didorong oleh alasan disiplin, ekonomi, bisnis, atau alasan pribadi. Itulah tadi sedikit penjelasan singkat dari artikel yang saya buat. Semoga dapat memahami dan maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.